siang Bu Erma dan teman-teman semua. Mungkin saya izin Iya, membuka terlebih dahulu ya Bu. iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erma dan teman-teman. Ya, Sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktunya. Kita dapat berkumpul di sini untuk konsultasi pertama terkait dengan pembuatan portofolio logbook dari mata kuliah perencanaan kawasan khusus dan juga Kapita Selekta seperti itu Bu. Mungkin mm, eh, izin dulu Bu untuk melakukan share ya, screen. Bentar. Sebelumnya izin bertanya apakah mm, kerennya sudah terlihat? sudah ada. Baik, baik Bu. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Eh, saya Kira Satu Nugroho, Muslim Mumtaz dan juga Fadila Sandra. Di sini akan bertanya-bertanya sedikit Bu terkait dengan Ya, pengisian portofolio seperti itu Bu. Jadi mm, yang pertama terkait dengan Kapita Selekta Perencanaan dulu ya Bu. Di ya, mungkin sebelumnya izin menjelaskan dulu ya Bu, kalau untuk di tempat magang kami masing-masing itu proyeknya seperti apa gitu ya Bu. ya, ya. Ya baik, mungkin dimulai dari pertama saya dulu ya Bu. Jadi untuk saya di sini pelaksanaan magang Inspiring di DKI Jakarta penempatannya dengan untuk di sini kan kebetulan TR-nya sudah jadi ya Bu pada tahun Hmm, 2022. Jadi untuk saat ini saya sedang mengikuti berbagai macam kajian dari kembali RDTR Provinsi Jakarta seperti itu Bu. Jadi karena PK berarti ya sudah PK PK. Mm, PKRDTR yang nanti apabila PK-nya di ACC katanya sih udah ada persetujuan dari ATR juga untuk melakukan revisi RDTR karena urgensinya itu di sini kan awalnya DKI Jakarta ya Bu, daerah khusus ibu kota Jakarta yang akan diubah menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Jadi ibu kotanya akan pindah di Nusantara. Oleh karena itu terdapat beberapa perubahan dari RDTR sehingga saya terjun langsung. Untuk sementara ini saya masih eh, bersifat membantu tenaga ahli ya, dalam pengerjaan PK. Jadi kalau misalnya teman-teman lain mungkin mengerjakan RDTR itu kan beberapa analisis. Mungkin kalau untuk saya pribadi itu di beberapa analisis karena membantu tenaga ahli seperti itu. Mungkin mm. selanjutnya dari Mumtaz atau Fadila bisa membantu menjelaskan. Selanjutnya untuk dari saya Bu ya, di Ya, OPD Sukoharjo itu untuk PK di 3 RDTR sudah selesai, yaitu apa? Sukoharjo, Grogol, sama Kartosuro. Nah, tapi untuk PK mm, tersebut masih terdapat kekurangan analisis berdasarkan permen terbaru kalau nggak salah Bu. Nah, itu makanya dilakukan penilaian KKPR Bu. Ini sekarang lagi mm, proses untuk penilaian di 8 lokasi untuk melakukan analisis resiko dampak kegiatan begitu Bu. mm. Ya, ya. Berarti eh, kalau kayak gitu berarti sudah diajukan apa belum posisinya? Sepertinya belum Bu, cuma Belum ya? buat untuk referensi aja PK-nya Bu berarti. Oke. Baik Bu, terima kasih. Terus, Sandra, Ibu, untuk saya sendiri, penempatan di PUPR Klaten itu proyeknya menyusun ADTR untuk kawasan perkotaan Kemalang. Untuk sekarang ini sedang menyusun laporan fakta analisis dan kemungkinan bakal sampai rencana juga, Bu. Terus di sini tuh kami berarti fungsinya itu membantu penyusunan yang dilakukan oleh konsultan gitu. Karena pada awalnya tuh emang sudah ada konsultannya sendiri, Bu, untuk menyusunnya. Terus kami yang inspiring membantu gitu. ya. Ya, Jadi, makasih, Bu. ya.
Berarti jadi gini, sebelum masuk ke substansi, dua mata kuliah yang saya pegang rekognisinya itu dulu kan diajarkan oleh Pak Izon. Jadi eh, apa namanya, saya tidak mengubah. Kemarin ditanyakan apa berubah CPMK sub CPMK-nya gitu ya, saya nggak berubah, kita tetap aja pada CPK dan sub CPMK yang ada di situ. Dan sifatnya apa ya, mungkin tidak ada semua kegiatan kalian itu sama persis dengan CPMK atau sub CPMK, tetapi saya yakin kalian bisa memasukkan kegiatan-kegiatan pun bahkan menambahkan kegiatan yang kalian lakukan supaya sesuai dengan sub CPMK-nya dua mata kuliah ini gitu. Gitu ya, itu aja apa masukan dari saya untuk nanti kalian sambil jalan memastikan bahwa semua sub CPMK itu ada kegiatannya, ada yang kalian lakukan terkait dengan itu. Kalaupun tidak ada, kalian perlu melakukan itu untuk memastikan bahwa akan terrekognisi dengan baik gitu, dua mata kuliah ini gitu ya. Terus apakah teman-teman sudah punya gambaran apa yang akan dimasukkan di setiap CPMK dan sub CPMK di ini, dua mata kuliah ini? Baik, Bu. Mungkin izin menjawab. Jadi untuk konsultasi sendiri, untuk dari dosen-dosen lainnya itu sudah dilakukan konsultasi kalau untuk mata kuliah lainnya. Jadi ada beberapa dosen yang membantu untuk menjelaskan gambaran awalnya seperti apa gitu. Ada juga yang memang berdasarkan penjelasan-penjelasan secara lisan seperti itu, Bu. Jadi kalau untuk sebelumnya ini kan karena kita masih di awal ya, Bu, untuk membentuk portofolionya khususnya pada mata kuliah dua mata kuliah ini. Jadi sebenarnya untuk di awal ini kami lebih cenderung ke tanya-tanya sih, Bu, kayak untuk Belum ya berarti. penjelasan dari iya, Bu. Kalau untuk pemahaman pastinya belum secara Ya. jelas seperti itu. Oke, berarti kita menyamakan pendapat ya hari ini ya. Kali ini nanti Baik, Bu. kalian akan, karena terus tahapannya beda. Misalkan Aldo dan Muntas mungkin di sekitaran PK karena substansi mateknya udah ada, tapi Sandra kan sedang matek gitu ya. Nanti silakan dicari celahnya. Mungkin ada kalanya bila harus flashback ke proses eh, pendahuluan juga nggak apa-apa gitu, kami melakukan kajian gitu, kayak misalkan gini, di CPMK-nya mata kuliah ini kan yang pertama maksud dan batasan untuk isu-isu gitu ya. Membedakannya dengan isu klasik, kalian boleh eksplorasi sendiri gitu ya, melakukan eksplorasi sendiri isu kontemporer itu apa, isu klasikal itu apa, terus di wilayah kalian itu isunya apa gitu. Nah, kemudian dari sini sebenarnya CPMK 1 dan 2 ini hampir sama ya. Kalau yang pertama itu hanya definisi perbedaan isu secara umum, yang kedua itu identifikasi di wilayah kalian masing-masing yang kalian buat RDPR. Itu isunya apa? Itu memang isu lokal dan globalnya bisa kalian kaitkan juga, atau kalaupun misalkan terkait praktis wilayah yang mungkin jutannya sama isu yang terjadi di global misalnya, nggak apa-apa, tapi kalian tetap cari isu-isu global yang sedang terjadi itu apa. Itu yang CPMK kedua. Jadi kalian bisa melakukan ini sendiri, meskipun mungkin kalau yang Aldo dan Mumtaz ini harusnya sudah dilakukan ketika matek gitu. Dan Sandra mungkin ini sudah dilakukan ketika mencasu di awal, karena Sandra udah sampai tahap analisis sekarang di sana gitu. Nah, yang ketiga itu kan studi kasus dan kritis keberlakuan isu dalam realita perencanaan pembangunan wilayah dan kota. Ini lebih kepada apa ya, kritisi kalian gitu. Kritisi kalian terhadap isu-isu dalam perencanaan wilayah dan kota. Kalian bisa mengambil studi-studi kalau yang ketiga ini di luar wilayah ya. Jadi bisa mencari studi kasus di luar dan
melakukan review terhadap kasus-kasus itu, isu-isu itu, gitu. Ini teoritis dan kasuistik sih mata kuliah yang ini. Jadi yang bagian lokal bisa kalian isi dengan wilayah studinya, wilayah KP atau banknya, sedangkan yang global kalian cari studi kasus di luar itu, gitu. Itu punya Baik Bu, sejauh ini udah ada kan. Berarti intinya itu kita mempelajari mm, terlebih apakah isu-isu kontemporer ini kita cari sendiri dari Google atau dari Ibu atau Pak Rizon dulu ada materi-materi terkait itu Bu. oh eksplorasi sendiri aja. Oh ya baik Bu, Mm, berarti iya. eksplorasi untuk memahami pribadi ya Bu. Karena Mm, di mm, mm, kan di beberapa mata kuliah itu memang ada yang ternyata udah ada drive-nya karena mm, memang mm, sekarang sedang berjalan juga yang kuliah. mata Jadi kuliahnya ya. oke, berarti kalau untuk mata kuliah ini memang mempelajari sendiri. Baik, Iya, mm, Ibu. Mungkin itu ya terima oke. kasih sebelumnya penjelasannya sama terkait dengan mata kuliah kedua Bu, Iya, yaitu perencanaan pasti kawasan sih. khusus Mm, CPR. Ibu. Jadi kami sudah menuangkan mm, dari yang apa namanya sub CPMK yang kemarin mm, saya mm, mm, dikonfirmasi oleh Bu Herma. mm, Mungkin bisa mm, minta tolong Bu terkait dengan kawasan khusus ini mm. fokusnya bagaimana? Diidein sedikit lagi. Baik Bu, sebentar. Eh, ini Bu. Eh, kalau yang ini, yang CPMK, sub CPMK 1 dan 2 itu hampir sama seperti yang tadi. Kalian sifatnya eksplorasi, ya. Jadi cari, sebentar ya. Jadi yang pertama sama kedua itu sifatnya eksplorasi, sebenarnya itu teoritis, jadi penjelasan gitu. Kalian bisa lihat kata kerja di subjek MK ya, kalau menjelaskan, menguraikan itu sifatnya teoritis, hampir sama seperti yang pertama tadi. Jadi saya yakin kalian browsing, cari sumber yang relevan itu bisa. Terus yang ketiga ini yang agak berbeda karena kalau di kuliah Twill ini itu mencoba langsung pada apa namanya bikin yaitu rencana secara overview lah ya, mencoba bikin rencana gitu. Nah, rencananya itu kawasan khususnya itu kan macam-macam. Ada yang mungkin relate dengan RDTR yang kalian sedang bikin, bisa juga enggak. Jadi bisa kalau kalian punya industri mungkin bisa membuat sedikit ulasan. Kalau membuat dokumen kan nggak bisa karena apa namanya dokumen yang kalian buat di sana itu RDTR itu jelas gitu ya. Nggak ada dokumen yang lain, tapi di dalamnya silahkan kalau untuk chat MK ini saya membolehkan misalnya realisasi pembelajarannya itu adalah berupa kajian terhadap kawasan-kawasan khusus yang ada di wilayah magang kalian gitu. Terus sampai ke ini ya ide pendanaan, jadi sampai ke rencana. Misalkan nanti Sandra belum sampai rencana pun itu idenya Sandra dulu yang dituangkan di realisasi pembelajaran ini nggak apa-apa dideskripsikan di sini gitu. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin kalau dari saya Mm, pribadi sudah cukup paham. Mungkin saya izin bertanya kembali, mm, Bu. mm. Jadi eh, kalau di Jakarta sendiri itu kan ada namanya Kepulauan Seribu ya, Bu.
Nah, itu kan biasanya ada Mm-mm. treatment khusus kayak seperti itu. Apakah itu bisa masuk ke Mm-mm. dalam mata kuliah ini, capaian belajar? Mm. Bisa, bisa. Mm-mm. Bahkan kalau sebenarnya dia punya dokumen rencana induk kawasan strategis, nah itu bisa dipakai juga. Maksudnya sebagai dasar kamu membuat kajian di kawasan khusus tersebut. Baik, Bu. Berarti untuk yang CPMK ketiga itu sendiri, kita itu apa dari rencana strategis atau rencana induk yang ada itu kita eksplorasi dan kembangkan kembali ya, Bu, rencananya ya, Bu. Iya, heeh. Begitu saja menurut saya. eh, jadi intinya pada magang ini tuh harusnya itu apa yang dikerjakan di magang itu harusnya langsung cocok dan langsung kalian bisa tempel gitu ya di portofolio. Nyatanya kan tidak semuanya bisa kayak gitu. Jadi yang kalian punya bahannya di sana, kawasan khusus apa yang ada itu dicari, kemudian dituangkan di kajian sini gitu. Jadi ini ada poin mengapresiasi dan menganalisis kasus serta mengembangkan ide perencanaan dan atau ya dan atau aja ya salah satu juga boleh dan perancangan atas kawasan tersebut. Kalau sudah ada kawasan khusus yang punya dokumen sendiri, misalnya dia di kawasan untuk mengapresiasi, analisis dan mengembangkan ide perencanaan atau perancangannya begitu. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman seputar dua mata kuliah tersebut, apakah Ada ada pertanyaan? pertanyaan dari Mumtaz Maksud atau San? cukup jelas. Bisa, bisa sih. KKOP juga bisa. Sukarjo tuh apa industri? Enggak. Kalau yang di PK ada KKOP. Oh, oh masih kena ya itu ya. Ya boleh juga sih. Enggak. Ada Sandra kebayang sesuatu? Ini baru mau buka perda lagi sih, Bu. Biasanya Oh kan iya. itu ada kawasan strategis yang ada, tapi kalau Hmm, kebayangnya sih mungkin bisa di Prambanan atau enggak di Kemalang sendiri itu masuk ke ini, Bu, hmm. Taman Nasional Gunung Merapi itu. Oh iya, ya itu juga bisa. Hmm. Ya nanti di cross check lagi sama mungkin di RT RW muncul. eh, jadi kan kadang dia ditetapkan sebagai kawasan strategisnya di RT RW gitu ya. Nah, di RT RW itu nanti silahkan dieksplorasi, pilih salah satu, eh, eh, terus lakukan berkasus. Ya, baik, Bu Irma. Terus nanti kalau misalnya, karena ini sifatnya teoritis ya dua mata kuliah, kalau tidak kalian bentuk deskripsi kayak subbab satunya, bab satunya CPNK satu, CPNK dua gitu juga nggak masalah sih saya. Yang penting karena kalau biasanya karena nggak cukup, paling tidak ada tabel resume gitu ya. Nanti bikin itu juga boleh. Dan kawasan khusus itu ambil salah satu saja terus didetailkan ya, Bu. Kalau misalnya Mm-mm. ada beberapa kawasan gitu, lebih baik ambil salah satu saja sih. Di kami tuh kalau untuk kondisi menjalankannya hanya 3 bulan ya, Bu. Mm-mm. Rencananya sih dari kita inginnya 3 kali.
sebagai pengetahuan awal untuk cek dan konsultasi di bulan Desember terakhir itu untuk finishingnya seperti itu Bu. Kalau untuk seperti itu apa Bu Irma berkenan nggak, Bu? Boleh, Baik. boleh. Insya Allah nanti waktunya cukup. Kan kalau Jumat pulang lebih awal, memang. Kalau untuk teman-teman sepertinya lebih awal, tapi kalau Hmm. untuk saya di Jakarta malah lebih sore Bu. Oh, iya. Nggak apa-apa, boleh. Yang penting waktunya pas saya bisa, kalian bisa. Terpaksanya itu, saya kalau malam memang susah. Tapi saya mending Sabtu pagi daripada malam gitu. Misalkan terpaksanya nggak bisa, barangkali kita Sabtu pagi itu masih oke. Tapi kalau malam saya nggak bisa. Baik Bu, Oke. sama yang kedua, Bu, terkait dengan bukti pelaksanaan itu apakah dari Bu Erma terdapat ini ya Bu kriteria khusus apakah seperti melampirkan laporan atau harus mengupload foto atau video seperti itu Bu? Iya, Apakah ada eh, kriteria? iya. Jadi, oh iya, belum ini ya. Kalau yang kegiatan di mata kuliah lain itu sebenarnya kalau rekognisi karena dia sama persis dengan kegiatannya gitu ya, relate sekali, itu sebenarnya satu untuk memberikan penilaian. Gitu. Tapi kalau misalkan di sini eh, yang sifatnya teoritis, oh, nggak harus ada, tapi laporan ada. Cuman kalau misalkan yang sifatnya kegiatan, misalnya kalian menyiapkan rencana induk gitu misalnya, akan lebih baik jika kalian misalnya sambil diskusi sama orang dinasnya gitu. Kan ini ada nih di RDTR ya, kayak misalkan yang ketiga ini, itu kan mungkin nggak dibahas gitu ya. Tapi kalian kan mau nggak mau membuat supaya ini bisa terrekognisi gitu, walaupun hanya sederhana. Nanti tampilkan aja foto ketika kalian diskusi dengan misalkan mentor kalian gitu. Atau orang ada bagian di OPD yang khusus menangani bagian kelas khusus itu kayak gitu. Itu aja saya kira karena ke lapangan atau kegiatan yang terkait itu kan mungkin nggak ada ya. Dua mata kuliah ini soalnya agak unik sebenarnya agak jauh gitu. Baik Bu, mungkin itu sih kalau ada mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan mata kuliah Kapasitas Selekta dan juga perencanaan kawasan khusus. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya Pertanyaan sudah nggak cukup Bu cukup Irma. ya. Baik Bu, Oke ya. mungkin saya Nanti jangan lupa di screenshot ya. baik Bu, mungkin saya izin bertanya satu lagi Bu, tapi Mm-mm, di luar konsultasi ini apakah berkenan Bu mm-mm. terkait dengan Ya boleh silakan. KKN Terkait apa? Bu. Jadi Oh jadi iya. kan untuk seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya di PPT itu kan Mm, terdapat kegiatan dari ISEC yang bisa dapat mm-mm, rekognisi KKN ya Bu. mm-mm, Jadi kalau izin bertanya, kalau idealnya itu sebenarnya untuk KKN itu dilakukannya karena sekarang sudah pembukaan ya Bu. Idealnya apakah mm-mm. dilakukannya itu Januari, Februari awal tahun atau pertengahan tahun ya Bu kalau untuk angkatan kami. Dan Kalau kalau ya, Ibu, ya. Kan kalian itu punya dua kegiatan yang dijalankan pada saat liburan, KKN dan KP. Nah, KP itu project itu banyaknya saat pertengahan tahun. Kalau di awal tahun biasanya belum ada. Yang ada ya paling yang rutinan itu tahun gitu. Sehingga idealnya di kurikulum itu di awal tahun itu KKN, di pertengahan tahun itu KP. Tapi kalian KP-nya kan rekognisi ini ya. Kalau kalian ini sebenarnya kalau untuk kalian nah, kognisi maka KKN yang sipil mau kalian lakukan kapan di semester yang mana gitu. Tapi kalau dari PWK timeline waktunya yang tepat kayak gitu. KKN-nya di awal tahun, KP-nya di pertengahan. Karena peaknya bisa dapatnya itu ketika pertengahan tahun.
gitu. Baik Bu, sama izin bertanya terkait Mm-mm. dengan yang program ISEC itu sebenarnya sistemnya bagaimana Bu Mm-mm. Erma tahu tidak Bu? Terkait dengan Kalau ya, Isaac itu dia buka rekrutmen, terus dia seleksi, karena yang mengadakan Isaac langsung ya, mengadakan seleksi, nanti yang keterima melakukan kegiatan, terus tapi tetap ya administrasinya sambil dilaporkan ke UPKKN gitu, untuk bisa terrekognisi sebagai KKN gitu. Itu Kak, sih. kalau untuk angkatan atas, atau saya Mbak Verlixa sama Mbak Mm-mm. Nurin itu kan ikut ya Bu. Nah, itu tuh Mm-mm. pada pada waktu itu tuh pada awal tahun atau pertengahan tahun ya Bu? Mereka di semester ini barengan sama kalian. Eh, Berarti pertengahan kemarin kegiatannya itu. Oh, berarti memang di pertengahan tahun ya untuk ISEC itu. Mm-mm. Tapi dia itu kan KKN ya berarti ya. Rekognisinya ke KKN. Iya Itu Bu. di pertengahan tahun gitu. Nanti bisa. Kalian kan berarti setelah ini duduk ya, KP kan udah nih terrekognisi nanti. Berarti tinggal KKN aja ya. Cuman nggak tahu ISEC-nya itu apakah setiap liburan ada kegiatannya ataukah hanya pertengahan tahun, saya kurang tahu. Mungkin bisa nanya Kating atau Chelsea dulu, kayaknya koordinatornya Chelsea karena dia yang anak Isaac itu. Jasmine Chelsea. Baik Bu. Sama Mm-mm. mohon maaf sebelumnya banyak Ya, pertanyaan. nggak apa-apa. Sama terkait magang desa itu berarti kalau dari kita yang udah ikut magang Inspiring berarti udah dipastikan udah Mm-mm. bisa magang desa ya Bu? Mm-mm. Untuk sekarang begitu. Jadi karena perkembangan kebijakannya juga berbeda-beda tuh. Jadi kami juga mengikuti dari perkembangan itu, kebijakan dari kementerian terus turun ke UN aturannya apa-apa gitu. Jadi hingga ini di Prodi tuh kebijakannya seperti itu gitu. Nanti ya lihat perkembangannya ke depan. Mm-mm. Iya. Mm-mm. 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 Heeh. Di Prodi kebijakannya kalau itu kemungkinan besar tidak diizinkan oleh Prodi karena terkait dengan masa studi. Jadi mau apa ya, pengembangan diri yang kalian lakukan itu diperbolehkan selama kalian studi dan tidak mengganggu masa studi gitu. Makanya kemarin kakak tingkat kalian yang sudah semester 7 nggak boleh nggak boleh ikut inspiring bahkan gitu. Karena kalau ikut inspiring akan tertunda gitu. Jadi ada proses di itu yang kayak gitu nggak di Prodi gitu. Jadi di MSIB-nya tapi kalau dari Prodi tidak. Meskipun bukan apa ya, maksudnya mungkin pakai tool gitu MSIB yang hanya terrekognisi berapa misalnya 5S atau 3 SKS gitu. Kalau itu nanti ketika dimasukkan ke kurikulum kita ternyata dia tidak bisa dibarengkan dengan mata kuliah tertentu sehingga mata kuliah tertentu itu harus tertunda dan seterusnya. Nah, kemungkinan besar juga tidak akan diizinkan oleh prodi gitu. Ya, jadi utamanya adalah kalian lulus tidak lebih dari 4 tahun gitu. Bahkan sekarang dari Dikti aja cuti itu yang dulunya tidak dihitung kalau cuti, sekarang cutinya kemungkinan akan dihitung. Meskipun cuti akan tetap dihitung sebagai masa studi gitu. Sehingga kami sangat menjaga dan menyarankan untuk kalian tetap berada pada koridornya itu mendapat pengalaman di luar ya silahkan asalkan tujuan visi utamanya itu tidak terganggu gitu.
Mm-mm. Izin bertanya Bu Erma, kalau Iya. dari PWK sendiri kan KKN-nya itu KKN-nya bisa kita bebas Bu untuk KKN reguler ya Bu, atau harus kayak ada yang linear dengan prodi gitu mungkin Bu. Kalau KKN bebas kok. Kalau KKN itu soalnya ranahnya di UPKKN. Jadi bahkan prodi pun hanya lewat aja gitu. Hanya apa menyetujui ya Hmm. mengetahui gitu. Terus nanti nilai juga pure dari UPKKN, bukan prodi yang menilai. Walaupun kadang biasanya ditanya kalau misalkan terkait sama rekognisi gitu ya, ada nggak dosen yang bisa menjadi pembimbingnya sehingga akan dijadikan DPL, terus nanti menilai gitu. Tapi posisinya kan berarti dosen tersebut menjadi DPL KKN, dosen pembimbing lapangan KKL. Kalaupun tidak, ya nanti DPL yang ditunjuk oleh UPKKN yang akan menilai menjadi pendamping dan seterusnya gitu. Eh, saat ini, sepengetahuan saya juga kegiatan yang bisa masuk ke KKN itu, kalaupun tematik itu bebas saja, yang penting kaitannya dengan pengabdian masyarakat gitu. Cuman setiap orang harus punya kontribusi yang ada kaitannya dengan kepwk-annya, itu akan lebih baik gitu. Ya, karena setiap orang harus punya project, dan projectnya kita bisanya apa ya, pasti terkait sama yang kita bisa ya, bidang ilmu kita gitu. Berarti kalau untuk KKN rekognisi itu juga bebas ya Bu, karena langsung ke Jadi PT KKN-nya. asalkan itu dibolehkan oleh UPKKN, yang disilahkan saja gitu Baik ya. Bu Erma, terima kasih. Ya. Cuman ya nggak jauh-jauh ya, maksudnya pasti UPKKN juga punya standar gitu ya, harus seperti apa. Baik Bu, mungkin itu saja dari Oh kami. ya. Heeh. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu atas Ya, kesempatan dan waktunya. Jadi kami bisa bertanya-tanya seputar ya, dengan portofolio dan lain sama-sama. sebagainya. Mungkin Selamat itu melanjutkan saja. magangnya.